Gembala yang agung, Engkaulah Gembala kami, Gembala yang mulia, Gembala yang setia. Haleluya. Engkaulah Gembala yang baik, Kau korbankan nyawamu untuk domba-dombamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau rela menderita sampai mati agar kami mendapatkan kekuasaan, kekuatan, kemenangan dalam Engkau Yesus Tuhan. Kau membimbing kami ke air yang tenang, Kau menyegarkan jiwa roh kami. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Engkau sungguh baik, teramat sangat baik. Haleluya. Umatmu, bagi domba-dombamu yang tak akan setia. Haleluya, syukur. Haleluya. Pemeliharaan-Mu sempurna untuk kami ya Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna untuk kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan sudah pelihara tahun 2021, domba-dombanya yang taat kepada gembala pasti Tuhan pelihara di tahun 2022. Haleluya, haleluya. Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Dia selalu membawa kita ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Oh, terima kasih Tuhan. Ketenangan, ketentraman, kedamaian, sukacita mengawali, memenuhi kehidupan anak-anaknya yang taat kepada Tuhan. Haleluya. Walau dunia semakin bergoncang, haleluya, haleluya, haleluya. Walau dunia makin menuju pada kekelaman, kehancurannya, Tuhan tetap memelihara anak-anaknya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah Gembala yang baik. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini satu kali lagi. Kita masuk dalam doa dengan penuh kesungguhan, penghayatan. Haleluya. Gembala kita, Gembala yang agung dan mulia. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin, haleluya, amin. Dia membaringkan aku, amin, di padang yang berembun hijau. Terima kasih Tuhan. Dia membaringkan aku,
lembah kekelaman, berjalan di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Sebab kami tinggal di dalam Engkau, dan firman-Mu ada pada kami. Firman-Mu kami lakukan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Engkau juga senantiasa menyertai kami sampai kesudahan alam. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam pada pagi hari ini, kesempatan, kekuatan, kesehatan yang Kau berikan, kami mau gunakan dengan sungguh-sungguh untuk memuji Engkau dengan segenap hati jiwa roh kami, untuk mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan, serta merindukan akan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang memberikan pertolongan, kekuatan, penghiburan, jalan keluar, memberikan kami kemenangan demi kemenangan untuk menghadapi masa depan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hantar mereka dengan tangan kasih-Mu, berikan kesempatan bagi mereka untuk boleh bersama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Engkau, menghampiri tahta kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan pertolongan saat kami membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua, urapi hamba pelayan-Mu, haleluya, dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami boleh merasakan hadirat Allah ada di tempat ini, ada di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini kita sama-sama belajar lagu baru ya. Saya juga belajar, Bapak Ibu belajar. Kita pujikan sama-sama. Setiap hari
pagi hari ini saya mau bersaksi sedikit ya Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, 3 minggu yang lalu hari Senin malam itu waktu Kevin pulang itu bawa berita, kabarnya gini, "Ma, aku selisih 225 juta." Dia ngomong seperti itu. Dalam hati saya, Tuhan, kalau ini harus ganti, kita ganti pakai uang apa? Tapi saya nggak berani ngomong lagi, saya cuma terjadilah padamu Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Besok paginya hari Selasa waktu Kevin berangkat itu sekitar jam 7 kurang dia berangkat. Terus jam 7 itu Nike keluar berangkat, dia telepon terus-terusan. Saya ini nggak pernah pegang HP kalau pagi ya Bapak Ibu, karena apa? Karena terlalu sibuk. Tapi kemudian saya kok tergerak pegang HP, saya lihat tuh kok teleponnya masuk banyak sekali. Saya kemudian telepon balik nggak bisa. Nggak lama dari itu temannya dia tuh telepon ngabari, "Tante, Kevin kecelakaan." Saya langsung lemes, Bapak Ibu. Tuhan, apa ini yang terjadi? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang aku tahu, rencanamu indah bagi kami semua. Saya hubungi papanya sudah tidak bisa Bapak Ibu, papanya sudah pergi dari pagi. Saya cuma bilang, Kevin kecelakaan. Dia bilang, "Mama tidak usah nangis, sudah Mama tenang aja, Mama doa aja, aku yang kesana." Kemudian singkat cerita Nike sama adik saya itu ngurusin di rumah sakit ya Bapak Ibu, ngurusin di rumah sakit karena kecelakaannya waktu itu juga agak keras sekali, benturannya keras. Nike ngasih kabar, "Ma, dokter bilang Kevin ini operasi karena patah tulangnya." Saya, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya ingat waktu hari Minggu Bu Gembala firman-Nya seperti ini, apapun yang terjadi ada Yesus di situ. Saya nggak ada siapa-siapa. Saya nggak bisa pergi keluar karena apa? Karena saya masih harus jemput si Jojo waktu itu. Saya cuma bisa nangis, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya sempat ngabari Bu Hendrik tolong bantu doa. Ibu Gembala menjawab dengan singkat, Yesus pasti menolong. Puji Tuhan ya Bapak Ibu, singkat cerita Tuhan menolong, menyertai dengan sangat sempurna. Seharusnya semuanya Tuhan sudah menyelesaikan, sehingga apa? Segala yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan menyelesaikan sempurna. Ternyata Kevin tidak harus operasi, dan selisihnya juga diselesaikan dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara manusia. Tidak mengganti spesial pun, dia cuma membuat berita acara ya kalau terjadi selisih seperti itu. Terima kasih Tuhan, itu hanya karena mujizat Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, itu kesaksian dari kami. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, bersukacita, merasakan setiap kebaikan Tuhan.
habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru bagi orang yang percaya. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu, haleluya, terjadi setiap hari dalam kehidupan kami. Ajar kami bersyukur Tuhan. Walau mungkin itu bukan merupakan hadiah-hadiah atau berkat-berkat jasmani ya, tetapi pertolongan-pertolongan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari. Itu mujizat, itu berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami mensyukuri Tuhan. Kalau kami sehat, kuat, selamat, haleluya, dicukupi segala sesuatunya, itu karena anugerah kemurahan Tuhan yang luar biasa. Biarlah kami terus bersyukur, dan bersyukur. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin hidup memperkenan hati Tuhan, sehingga mujizat kami rasakan nyata dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapak. Urapi hamba-Mu sebentar untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Tuhan, haleluya, supaya firman-Mu mendapat tempat di hati kami, mengubah kehidupan kami semakin indah, semakin taat, setia, sampai Tuhan serta kembali. Urapi pelayan-pelayan-Mu yang melayani sekolah minggu Tuhan, haleluya, supaya anak-anak sekolah minggu ini Tuhan semakin mengerti firman, punya iman yang sungguh-sungguh, hanya mengandalkan Tuhan, mulai sejak kecilnya, takut, setia, takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga kehidupan mereka dipelihara Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan dan kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku, dalam kehidupan manusia ini ya, yang banyak kali timbul yaitu rasa takut ya, rasa khawatir ya, dalam kehidupan ini. Bagaimana kita menghadapi hari-hari yang semakin sulit ini ya, dalam kehidupan ini. Bagaimana nanti ya, masa tua kami, anak-anak kami, macam-macam saudaraku ya. Itu seringkali menimbulkan kekhawatiran, ketakutan. Haleluya. Haleluya. Tadi kita sudah nyanyikan pujian, Tuhan adalah gembalaku, ya. Haleluya. Mazmur 23 itu bagus sekali saudaraku ya. Itu mengatasi semua rasa takut, rasa khawatir ya. Tuhan gembalaku, ya, takkan kekurangan aku, ya. Itu masalah apa? Masalah kekurangan, ya. Masalah kehidupan, Tuhan jamin. Nggak usah takut, ya. Lewati lembah bayang-bayang maut sekalipun, kesulitan, kesukaran, tantangan, sakit, penyakit, masalah apapun, nggak usah takut. Gadamu, tongkatmu menyertai aku. Amin. Jadi dalam satu pasal Mazmur 23 itu sudah betul-betul jaminan Tuhan itu untuk seluruhnya. Tapi bagaimana saudaraku? Apakah saudara dan saya ini betul-betul sudah jadi domba yang nurut? Ya. Haleluya. Kita kembali mengoreksi setiap kehidupan kita, ya, apa yang terjadi, yang mengejutkan, yang menakutkan, yang membuat kita bisa ya stres berat. Ya. Apa penyebabnya? Ya, itu harus kita pelajari, kita selidiki. Ya. Kekurangan kita ini apa? Ya. Syukur-syukur kalau kita ini sudah tidak ada kekurangannya. Tapi apakah betul-betul hidup kita ini sudah tidak ada kekurangan apa-apa? Tidak ada yang tidak kita lakukan perintah-perintah Tuhan. Apakah betul itu? Ya, itu menjadi koreksi kita kembali. Jadi kita selidiki ya. Satu persatu kita beritahu, baik suami, istri, anak ya, saudara-saudara kita seiman ya. Memang kata-kata untuk penyelidikan pribadi ini rasanya kok kurang enak ya. Misalnya orang bilang, kamu harus periksa diri, koreksi diri. Itu rasanya kok menuduh begitu ya. Tapi itu memang seperti itu. Kita harus periksa diri terus. Ya. Seperti kita lihat gambar kemah tabernakel itu, kita harus periksa diri, cocokkan. Ya. Kita ini di halaman atau sudah keluar dari halaman atau di ruang kudus, bahkan sudah menuju pintu tirai, sudah mau masuk ke ruang Maha Kudus. Ya, itu kita cocokkan. Ya, haleluya. Supaya apa? Kalau kita ini
aku sekarang kok di luar halaman ya. Sudah malas baca firman, sudah malas berdoa, ya. Tidak ada kontak sama Tuhan. Nah, itu bisa-bisa di luar halaman. Ya. Nah, kemudian kita juga koreksi lagi, apakah aku ini di halaman ya? Sebentar setia, sebentar sungguh-sungguh. Nanti kalau udah ada masalah, ya mundur, kurang setia. Kalau ada masalah baru maju, ya. Nah, ini di halaman. Tapi kita koreksi lagi, apakah aku ini sudah di ruang kudus? Terus kontak sama Dia. Kalau ada salah sedikit, minta ampun, bertobat, melakukan yang baik lagi. Ya. Jadi itu gambar kemah tabernakel itu sangat penting untuk melihat situasi kondisi rohani kita. Sehingga kalau kita terus di ruang kudus, semakin meningkat, siap masuk ruang maha kudus, maka hidup kita sudah tidak ada khawatir dan takut. Bagaimana kehidupan kita? Apa masih timbul khawatir, takut, kayak apa ini nanti ya? Ya, mikir yang aneh-aneh, ya, mikir yang belum terjadi, wah kita pikir jelek-jeleknya. Nah, ini selalu ya. Orang yang sudah di ruang kudus, rasa takut, rasa khawatir itu sudah ada. Haleluya. Karena apa? Kita punya Tuhan. Kita betul-betul dalam penggembalaan Tuhan. Amin. Betul-betul jadi domba yang nurut. Kalau kita ini selama ini kita ikut Tuhan jadi domba, tidak nurut-nurut, saudaraku ya. Ya hidup ini penuh kekhawatiran, penuh ketakutan. Bahkan Yohanes 3 ayat 36 dikatakan hidup kita ini dalam murka Allah. Artinya murka apa? Yaitu masalah silih berganti, ya. Tapi kalau kita nurut di ruang kudus, ada masalah persoalan itu bukan karena dimurkai, tapi karena ujian. Ya. Lain sama dimurkai. Ya. Dimurkai itu luput hari ini, besok kena. Ya. Tapi kalau kita nih di ruang kudus dalam ujian Tuhan, ya. Ujian itu kita tahu anak sekolah, ya. Ujian itu kelas 6 tahun baru ujian. Naik lagi SMP, berapa tahun? 3 tahun baru ujian satu kali. SMP ke SMA, 3 tahun baru ujian sekali. Nah kalau kena murka, wah, ya istilahnya enggak 6 tahun sekali, enggak 3 tahun sekali. Bolak-balik itu namanya dimurkai. Ya. Timbul kekhawatiran, timbul ketakutan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih Tuhan, mari ya, bagaimana kehidupan orang percaya, kehidupan kita semua supaya jangan khawatir. Mazmur 55 ya, lanjut ayat 23, di situ dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, ya. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Segala kekhawatiran kita. Haleluya. Kekhawatiran itu apa sih penyebabnya? Takut itu apa penyebabnya? Haleluya. Sehingga pemeliharaan Tuhan itu sepertinya ini Tuhan pelihara atau enggak? Kalau Tuhan pelihara kok kena seperti ini, ya? Nah, timbul pertanyaan-pertanyaan, ya. Haleluya. Apa penyebabnya? Timbul kekhawatiran ini karena meragukan firman, kurang iman, ya. Jadi iman itu kalau kita pelajari, ya, iman itu ada iman yang kecil, ada iman yang besar, ya. Haleluya. Seperti imannya seorang ibu yang anaknya sakit itu, ya. Firman Tuhan bilang, ibu besar imanmu. Berarti ada iman yang kecil. Sekedar percaya tok, tak begitu ada apa-apa sudah, wah imannya hilang, ya. Nah jadi ada iman yang kecil, ada iman yang besar, ya. Seperti perwira itu juga demikian. Waktu Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya untuk menyembuhkan, ya, pegawainya yang sakit itu, dia bilang, Tuhan, aku tidak layak terima engkau masuk rumahku. Katakan sepatah kata saja, nanti hambaku itu akan sembuh. Tuhan bilang apa? Di Israel tidak ada iman yang sebesar iman perwira ini. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sadari iman kita itu ada kecil atau besar atau tidak ada.
Kalau tidak ada ini ya sudah repot, saudaraku ya. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, timbul khawatir itu karena tidak punya iman, kurang imannya. Haleluya. Kurang pengenalan akan Allah ya. Dalam Alkitab ini saudaraku ya, kalau dirinci satu-satu waktunya enggak nututi saudaraku ya. Salah satu supaya iman kita timbul itu dikatakan apa? Baca firman ya. Baca firman dalam surat Roma ya. Roma 10 ayat 17 ya. Pendengaran akan firman, baca firman, timbul iman ya. Jadi iman ini, kalau iman kita kuat, tidak timbul khawatir. Aku percaya Yesus ada, Tuhan ada ya, seperti yang disaksikan Bu Hendri. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, Yesus ada. Nah ini perlu iman ya, iman yang terlatih ya. Bukan hanya baca firman, tapi setiap masalah yang datang kita telan habis, bukan dikunyah-kunyah ya. Tidak ada orang minum obat, makan obat dikunyah-kunyah, langsung telan cepet-cepet ya. Sudah ya. Haleluya. Itu timbul iman. Ada masalah, ada persoalan, bersyukur ya. Kembali mengoreksi diri, kita minta ampun kepada Tuhan, kita perbaiki ya tata cara hidup kita. Apa yang Tuhan perintahkan yang belum kita lakukan, kita lakukan ya. Haleluya. Nah, nanti iman itu timbul. Tapi kalau Tuhan perintahkan, ayo jalani ini, gak Tuhan kangelan Gus, repot. Aku dewe susah kok ya. Mau berbuat ini, berbuat itu. Nah, imannya tidak timbul, tidak tumbuh imannya sampai kapanpun dia tetap seperti itu. Ya, haleluya. Juga disertai apa? Ya, iman itu harus disertai ketekunan, ketaatan, kesetiaan. Oh, macam-macam saudaraku ya. Haleluya. Itu iman yang hidup. Haleluya. Iman yang hidup itu berbuah terus. Ya. Haleluya. Kalau kita ke gereja, ya, waktu boleh bisa tatap muka, ya, kita datang dengan setia ya. Walaupun mungkin yang lalu-lalu tidak ada masalah, tidak ada pandemi, itu kita juga tetap setia. Haleluya. Maka itu ketekunan, kesetiaan itu akan membuahkan ya, iman kita ini. Haleluya. Menambah iman kita ini ya. Membuat kita ini semakin semangat ya, dan bisa menjadi berkat bagi orang lain ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, supaya tidak timbul khawatir ini ya, kita harus bertumbuh ya, masuk di ruang kudus, tinggal di ruang kudus, dan siap naik ke ruang maha kudus. Haleluya, haleluya. Jadi sebaliknya, kekhawatiran itu bukan bagian orang beriman ya. Itu bagian orang yang tidak kenal Allah. Matius 6 ayat 32 ya. Orang yang tidak kenal Allah. Jadi kalau kita ngaku kenal Allah ya, tapi masih khawatiran, ya ini sama dengan tidak kenal Allah ya. Pengenalan, bagaimana pengenalan ya? Mengenal Dia, Filipi 3 ayat yang ke-10 ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia ya, dalam penderitaannya, kematiannya, juga kebangkitannya ya. Jadi mengenal Tuhan itu ya, itu tidak berhenti-berhentinya baca firman. Oh sudah, terus baca terus ya. Ya. Kalau saya waktu mendengarkan firman Allah lewat HP ya, seringkali saya setel, saya dengarkan. Kalau sampai pasal berapa itu ya, istri saya mesti ingat. Ini Ibrani 9 ya. Ini 1 Korintus berapa ya? Loh, kok bisa? Ya karena seringkali mendengar ya, membaca, mendengar, ingat. Tapi kalau tidak pernah dengar, tidak pernah baca, itu di mana tidak tahu ya. Immanuel beserta kita di mana tidak tahu ya. Ya. Jadi kalau sering baca, sering dengar, otomatis ya hafal, ingat. Haleluya. Mengenal Allah ya, mengenal kesengsaraannya ya, mengenal kuasanya juga. Haleluya. Jadi kita ini kenal jangan separuh-separuh saudara ya.
Istilahnya orang mau ikut Tuhan itu minta enak etok. Tidak ada orang ya punya buah mangga yang lebat kalau tidak tanam pohon mangga. Tidak mau nyaponi latarnya, daun-daunnya yang guguran. Jadi apa kalau ya tidak mau dibersihkan? Ya. Biar sak tumpuk wis omaku larangan tok gak peduli. Pokoknya sementing nguwong kok panen sing akeh. Wah, ini tidak cocok firman Saudara ya. Kita pelihara ayam ya. Mau telurnya apa ndak mau kotorannya? Ojo buang kotoran di sini loh. Ya. Telur tok di sini boleh. Tidak bisa ya. Ya mau terima telurnya, mau terima kotorannya juga ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi mari belajar mengenal Allah. Haleluya. Kita baca firman Allah ya. Jangan cuma ngomong sama Tuhan sembahyang, Tuhan tambahi imanku, tambahi iman, gak iso Saudaraku ya. Maksudnya tambahi iman itu baca firman gitu. Kalau kita makan sama orang tua minta tambahi ditambahi loh. Ini iman loh. Ya, iman itu dari mana? Mau tak kasih iman? Oh, tak kayak imanku ya. Tak tambah imanku ya, enggak bisa. Baca sendiri. Ada masalah, makan sendiri. Ya. Sampai masalah itu ya tidak perlu orang lain tahu, kita makan sendiri. Haleluya. Itu membuat kita kuat ya. Jangan banyak anak-anak Tuhan ya, ada masalah sedikit ya lari ke sana minta bantuan doa sama pendetanya, sama apa, sama temannya, saudara iman. Wah, ya. Ini tidak tumbuh-tumbuh. Boleh saja minta bantuan, tetapi pribadinya tidak tumbuh, imannya tidak tumbuh. Jadi Tuhan kasih masalah kecil supaya kita bisa menangani dengan doa sungguh-sungguh. Tuhan tolong. Nah, nanti ada masalah yang lebih besar lagi, ya. Bahkan meningkat terus masalah itu untuk apa? Menumbuhkan iman percaya kita. Sehingga sampai dikatakan surat Yakobus kalau nggak salah pasal 1 ya, sampai tidak ada khawatir ya, tidak takut, tidak kekurangan apapun ya. Artinya tidak kekurangan apapun itu sudah tidak perlu butuh pertolongan manusia. Haleluya. Haleluya. Yakobus 1 ayat yang ke-2 sampai 4 ya. Itu Saudaraku ya. Kalau bertumbuh buahnya matang, buah rohaninya matang, imannya matang, kamu menjadi sempurna orang dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tidak kurang apa-apa. Ya. Istri saya seringkali ya tidak pernah merasa kurang, itu tidak pernah. Minta ini itu tidak pernah. Cukup ya. Kalau anak-anak tanya ya, "Ma, bagaimana, sehat-sehat, Ma?" "Sehat, walafiat." Ya. Padahal ya kondisinya ya banyak sakitnya gitu. Tapi tidak sambatan, ya, tidak membuat orang lain jadi kepikiran. Ya apa bisa? Ada orang yang membantah, apa gunane duwe anak digedhekno, apa maneh dadi dokter? Mosok loro gak ngomong. Betul enggak? Siapa di sini kira-kira kalau anaknya jadi dokter, orang tua sakit, saudara sakit enggak ngomong? Ada? Kira-kira ada? Enggak pernah mengeluh? Oh, mama gini, mama gini. Ada? Iki CJD. Saya aja masih kepingin ngomong sama anak. Saya ini ya. Nah, istri saya enggak sama sekali. Jangan bebani anak. Ngasih berita-berita yang enggak enak ya. Waktu mau merenovasi ini gereja ini ya, namanya orang tua itu ya betulnya ya ngomong gitu. Tapi istri saya bilang, dandani oma segala macam, oma mau ambruk segala macam, ojo ngomong be anak, bebani anak, anak jadi kepikiran, betul enggak? Bagaimana saudara? Apa bisa? Apa ya iso? Ya. Kalau saudara saya belum bisa, belajarlah pada firman Allah, belajarnya pada Bu Hendri. Ya. Nggak usah ngomong-ngomong, ngomong aja sama Tuhan. Tuhan, omaku mau ambruk, kontrak aku mau habis, ya. Kos-kosanku belum bayar, lapor sama langsung ke atasan. Amin. Tidak nyusahkan orang. Ada orang yang mau bersaksi rumahnya misalnya mau pindah mau apa ya, belum ditolong Tuhan, bersaksi, saudara bantu doa, saya gini, itu tidak bersaksi ku. Dalam tanda kutip tolongan aku, jalur bantuan nih gitu. Ya itu salah, saudara.
Ya, itu kalau istri saya mengajar, kalau mau saksi itu sudah ditolong baru bersaksi. Jangan belum ditolong bersaksi. Ya, itu nanti orang punya prasangka yang macam-macam, betul enggak? Dan itu enggak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita hanya berseru pada Tuhan dan Tuhan menyatakan mujizat pertolongannya, kemudian kita bersaksi, itu bersaksi yang murni. Ya. Jadi saudaraku, ya, kita belajar, ya, belajar yang baik. Puji nama Tuhan. Orang yang tinggal di Ruang Kudus itu tidak khawatir di dalam tahun kering. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Haleluya. Tidak takut dalam tahun kering, paceklik, musim apa saja, resesi apa saja, tidak takut. Ini kok bisa? Ada Tuhan, punya Tuhan, itu luar biasa. Ya. Siapa itu baca firman, ya. Waktu mengalami hal yang sulit, yang sukar, ingat Tuhan bisa kirim burung gagak. Siapa itu yang ditolong? Elia. Siapa Elia itu? Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, hidupnya benar, hidupnya cocok firman. Tuhan kirim burung gagak. Padahal burung gagak itu doyan daging, saudaraku. Tapi ditaruh paruhnya, dia tidak berani telan, tidak berani makan. Kok bisa? Tuhan yang atur. Amin. Itu perlunya punya firman. Ya, timbul iman. Kalau tidak punya firman, apa ya? Ayat yang bisa menguatkan aku. Tidak timbul, tidak keluar itu, saudara. Tapi kalau kita baca firman, kita renungkan, kita hafalkan, saat kita kesusahan, ya, oh ya, Tuhan bisa kirim burung gagak. Oh puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang terjadi di dalam kehidupan Elia terjadi di kehidupanku yang percaya kepada Tuhan. Sudah percaya bisa terjadi? Bisa terjadi. Tuhan bisa kirim burung gagak, ya. Tuhan bisa kirim malaikat, ya. Yang kita tidak tahu malaikat itu artinya apa? Orang-orang suci Tuhan, ya. Mungkin kalau kita kedatangan malaikat, ya, luar biasa, ya. Tapi malaikat dalam arti juga apa? Orang suci Tuhan. Tuhan bisa kirim orang yang takut akan Tuhan, yang hidup berkelimpahan, setia kepada Tuhan, bisa Tuhan pakai untuk memberkati kita. Kita tidak ngemis, kita tidak telepon, kita tidak lapor ini itu, Tuhan bisa kirim. Amin. Jangan harap sandal manusia. Yeremia 17 ayat 5-6, ya, itu bukan bagian kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, pakai kekuatannya sendiri. Tapi kita harus andalkan Tuhan. Sehingga waktu kering, musim kering datang, ya, kita tidak takut apa-apa. Firman itu hidup, ya. Mati manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi firman, ya. Kita punya firman. Firman itu nanti bisa bekerja luar biasa dengan caranya yang ajaib, ya. Nanti apa yang terjadi? 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 terjadi. Apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi. Ini di garis bawahi. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, jangan dapat apa-apa. Jangan pikir dapat apa-apa, saudara. Ya, bisa ngaplo. Ya, bisa stres, bisa khawatir, bisa takut. Tapi kalau kita setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, ya, bukan hanya dengan mulut, tapi dengan perbuatan kita, maka saat paceklik, saat menghadapi apa saja, haleluya, Tuhan menyediakan, haleluya, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, andalkan Tuhan, ya. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Amin. Nyanyinya sih enak, tapi coba lakukan ini, ya. Haleluya. Coba kita praktekkan. Jadi saudaraku, ya, dalam ikut Tuhan ini yang sebetulnya yang penting itu prakteknya ini, saudaraku, ya. Ya. Kita sudah berapa puluh tahun ikut Tuhan, ya. Apa prakteknya ini sudah lulus semua? Praktek kalau belum lulus, bagaimana? Disuruh ngulangi. Ampuni. Iya Tuhan, ampuni. Oh, enggak bisa Tuhan. Orang itu becek, orang itu ngutang enggak bayar kok. Kena masalah lain lagi, orang lain lagi, ampuni. Oh, nanti yang diampuni tambah banyak yang harus diampuni. Tapi kalau itu lulus, ada datang lagi yang lebih besar, lulus lah. Karena apa? Punya pengalaman pengampunan, ya.
Jadi kenapa orang hidup dalam rumah tangga itu manusia itu bulet ya masalahnya. Ya. Ini belum selesai, ganti ini, nanti balik lagi ini lagi. Ya. Itu karena apa? Ujiannya tidak lulus. Ya. Kalau ujian SIM itu 1 kali tidak lulus, 2 kali tidak lulus, 3 kali tidak lulus, ya harus mulai dari awal lagi, saudaraku ya. Mulai dari awal lagi. Bayar mahal lagi, saudaraku ya. Jadi saudaraku, kalau kita tidak lulus dalam ujian yang Tuhan hadapkan kepada kita, ya itu tadi saudaraku ya, masalah itu akan terus datang. Kamu belum lulus kok ya. Mau naik kelas ya bisa yang ngendok di sini ya, kelas 0 terus, 1 terus. Tapi kata lulus, oh puji Tuhan kita menang, naik kelas 2, naik kelas 3, sampai tadi ya, tidak kekurangan suatu apapun, sempurna utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Ada apapun tidak takut, tidak khawatir, tidak harap manusia, tapi tetap percaya pada Tuhan. Hatiku percaya, amin. Selalu ku percaya. Sekali lagi, kalau dinyanyikan enak, tapi prakteknya ini minta ya kekuatan sama Tuhan. Haleluya. Yang kedua, jangan takut ya. Lukas 12 ayat 32 dikatakan, kamu kawanan kecil. Kita ini apa? Kita ini domba di tengah-tengah serigala. Ini kawanan kecil, kawanan domba di tengah-tengah serigala. Sudah tahu serigala kalau meringis ya, giginya kelihatan, waduh, medeni sudah. Ya toh? Kita lihat anjing kalau gereng itu terus giginya, apalagi anjing hutan ya, itu giginya kelihatan semua sudah. Lah kita ini apa? Kawanan kecil, domba di tengah-tengah serigala. Ya. Kita harus waspada. Haleluya. Kita harus hati-hati. Kita harus tempel terus dengan gembala. Kalau lepas dari gembala, diterkam sama serigala. Ya. Kalau kita melihat di dunia ini, kita harus lebih hati-hati ya. Penipuan, modusnya, caranya itu semakin canggih, semakin luar biasa. Ya. Macam-macam. Ya. Maut itu juga menyerang kita ya. Waktu pergi sama Bu Henry ya, kalau kita ingat ada kejadian di mana itu yang di lampu merah semua berhenti, terus ditobruk trailer dari belakang dengan kekerasan begitu ya. Jadi enak-enak nunggu lampu merah, ini mau berak mati. Ya. Mau menghindar kemana? Muka depan, muka ini sudah antri mobil. Walaupun kita melihat, misalnya kita melihat ya di spion, loh, ini kok apa di truk ini kok nggak ngerem blas, terus saudara mau lompat kemana? Betul nggak? Maut itu mengancam di mana-mana. Ya. Sudah mati sudah. Ya. Saya bilang sama Bu Hendy ya, kalau kita ini kemana-mana pergi selamat, pulang selamat, itu berkat Tuhan. Ya, Kevin itu ceritanya seperti itu katanya. Berhenti di mana itu, lampu merah mungkin ya. Oh, parkir ya. Dia kena macet di belakang enggak bisa. Ya itu saudaraku ya. Terus apakah kalau mungkin di tengah-tengah ya mungkin di tengah jalan atau gimana kita bisa salah itu. Tapi posisi sudah baik, sudah benar. Apalagi yang di lampu merah kuning hijau ini ya. Sudah diam, tenang semua. Tahu-tahu dari belakang saudaraku, maut menjemput. Bukan itu saja, di rumah pun bisa terjadi. Ya, kepleset, geblak, kepalanya kena dulu ya budal, saudara ya toh. Bukan orang tua saja, orang muda bisa terjadi. Ya, keponakan saya meninggal, naik sepeda motor ya, ngebut atau gimana, nggak tahu kejadiannya. Tahu-tahu dapat berita ya mati, kepalanya pecah, kena tong sampah. Ya, kecepatan berapa itu nggak ngerti. Jadi saudaraku ya, mari ya, haleluya. Kita tidak perlu takut kalau kita ini punya Tuhan. Kita kawanan kecil, tapi kalau kita dekat gembala, aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Kalau mau menghadapi kita, berarti orang itu menghadapi Kristus Yesus yang ada di dalam diri kita. Ya,
sebab itu kita terus dekat sama Tuhan ya. Di rumah, di perjalanan, di mana-mana ambil uang segala macam ya. Itu setan juga terus mengincar ya. Santet apa sekarang ini banyak orang ambil ATM ditebek gini terus ya, nomornya pinnya dikasihkan, suruh ngambil uang dia ambil semua ya. Tahu-tahu lewat berapa menit ya pelung-pelung, loh, uangku kok tak ambil semua, tak kasihkan orang itu. Terlambat ya. Jadi di rumah dalam perlindungan Tuhan, ya, rumahnya disantet apa, Tuhan bela, Tuhan amankan, Tuhan selamatkan. Di perjalanan juga demikian, di pekerjaan juga perlu ya, sebab di pekerjaan itu ada orang yang enak, temannya tidak senang hati, santet ya. Sebab itu mari perlindungan yang kuat hanya di dalam Tuhan. Amin. Beritahu anak-anak kita ya, terus berdoa, di mana-mana berjaga berdoa. Ya, haleluya. Jadi kawan kecil ini tidak perlu takut, haleluya, tidak perlu takut. Ya. Kembali lagi karena timbul takut, timbul khawatir, timbul takut, itu karena kurang percaya. Ya. Waktu murid-murid di perahu sama Yesus, ya, Matius 8 ayat 26, Yesus tidur di situ. Angin ribut datang, ombak besar sampai perahunya mau tenggelam. Istilahnya mau tenggelam itu mau mati ya, mau binasa ya. Mereka berseru, Yesus, Yesus, bangun ya. Apakah engkau ingin kita binasa? Ya. Yesus yang punya kuasa Roh Allah ya, tenang aja ya. Bangun ya. Hanya berseru ya. Hai angin ribut ya, danau macam-macam ya, berhenti dalam nama Yesus ya. Yesus sudah pakai dalam nama Yesus. Ya, Yesus hanya memerintahkan. Namanya penuh kuasa, pribadinya penuh kuasa. Haleluya. Angin ribut jadi teduh, tenang. Haleluya. Ya. Angin ribut ini berbicara perkara-perkara duniawi. Ya. Masalah rumah tangga, pekerjaan, ya, keuangan, kesehatan. Ya. Juga mungkin ya berita-berita zaman sekarang ini ya, ada berita hoax, tipu-tipu dan sebagainya. Iming-iming ya. Waktu saya pertama kali pegang HP ditulis di situ, Anda mendapat bantuan dari BPJS 125 juta. Bu Hendy sudah pesen, dapus. Ya. Pakai nomornya diisi, nomornya tek belakangnya 0.2. Lihat ngasih ya, kasih nomor sing komplit. Kalau lihat ngasih langsung transfer, ini Pak Henry tak transfer sama ini. Iya toh? Tak ada iming-iming itu. Nah, orang yang hidupnya tidak dekat sama Tuhan, ya penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, iki mumpung ono umpan sing gede iki 125 juta. Ya. Lumayan toh. Coba dibel, sudah. Ya. Ya kalau enggak punya apa-apa ya masih syukuran, enggak bisa transfer dia. Untuk bayar, kasih uang muka dulu, kasih ini dulu, udah duit itu sopo gak ada duit. Tapi yang punya duit, tapi kepingin mombul banyak, ya ditransfer serabu. Ika aku kayak 5 juta balik atas 25, sopo sih gak gelem. Semua orang kepincut. Nah ini serabu ya. Jadi itu karena apa? Rasa takut, rasa khawatir, kepingin banyak, kurang terus, akhirnya ya habis semua, ya. Haleluya. Jadi serabu, mari, haleluya. Jadi angin ribut ini ya, perkara-perkara dunia ini, berita-berita dunia ini ya, boleh kita dengar, boleh kita kita perhatikan ya, seperti prokes ya, prokes ini kita juga perhatikan terus ya. Tapi lebih daripada itu semua, lebih dekat sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan ya, pergi kemana-mana ya bersama Tuhan ya, dalam lindungan Tuhan. Ada Yesus ya, bukan Yesus yang tidur, tapi Yesus yang bangun dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi mari, bagaimana supaya Yesus bangun? Ya, itu kita kontak sama Tuhan, dijak omong-omong ya. Jangan Tuhan Yesus di dalam diri kita ini tidak pernah disapa ya, tidak pernah diajak omong, tidak pernah kita menyembah Dia ya. Kalau kita menyembah, kontak dengan Tuhan, itu artinya apa? Kita terus membangunkan Yesus. Haleluya, Engkau baik Tuhan, terima kasih lindungi kami Tuhan, tolong anak mantu cucu kami, tolong keluarga besar kami, tolong saudara kami seiman. Itu membanguni Yesus terus.
anakku di sana, suamiku di sini, istriku. Wah, itu terus kontak sama Tuhan. Itu membangun Yesus. Tapi kalau kita tidak pernah berdoa, menyembah dalam roh dan kebenaran, ya Yesus sepertinya itu tadi. Yesus tidur. Apa yang datang kalau Yesus tidur? Badai. Menakutkan, ya. Bisa membinasakan. Jadi saudaraku, mari ya, kita terus lebih dekat kepada Tuhan. Yang ketiga, kita sebagai anak Tuhan, ya, itu tadi saya sudah sampaikan, takut, khawatir itu kan sifatnya umum. Mosok manusia itu tidak pernah takut, manusia itu tidak pernah khawatir. Dulu kalau belum punya Yesus atau masih kanak-kanak di dalam Yesus, takut, khawatir itu masih mengikuti. Betul? Tapi kalau kita sudah puluhan tahun ikut Tuhan dan tinggal di ruang kudus, siap masuk ruangan kudus, itu sudah tidak ada lagi bagian kita. Ya. Maklum Bu Henry, kita kan masih manusia. Ya, takut kan biasa. Khawatir kan biasa. Oh enggak, saudaraku, enggak biasa. Bukan bagian orang percaya. Tadi sudah dikatakan Matius 6 ayat yang ke-32, itu bagian orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Bagaimana? Kalau saudara masih timbul takut, khawatir, bahkan balik sampai tidak bisa tidur, ya, itu sama dengan tidak mengenal Allah. Kalau orang kenal Allah, aku serahkan khawatirku, ya, Mazmur 55 ayat 23. Aku serahkan Tuhan. Haleluya, aku percaya Tuhan sanggup menolong anak, mantu, cucuku. Masalahku, persoalanku, kebutuhanku, kesehatanku, Tuhan sanggup tolong. Malam bisa tidur enak. Bangun pagi awake seger. Ya. Orang kalau tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa tidur enak, bangun pagi itu awake loro kabeh. Badannya ini tidak fit, ya, tidak sehat. Pikirannya juga tidak sehat, jiwanya juga tidak tenang, ya. Tapi kalau kita ini menyerahkan semua, menaruh harapan percaya kita seluruhnya kepada Tuhan, dan kita dalam posisi melakukan kehendak Tuhan, itu ya, bangun tidur itu kita merasa segar kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, kita tidak perlu takut, haleluya ya. Jadi bagian orang percaya itu bukan takut lagi, ya. Dan itu posisinya harus di ruang kudus, ya. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Haleluya. Jadi orang yang sudah di ruang kudus, sudah meningkat, imannya tumbuh, imannya kuat, itu tidak ada lagi roh ketakutan. Ya. Wah, nanti takut gini, enggak. Ya. Haleluya. Kita kemana-mana pergi bersama dengan Tuhan. Kita kemana-mana pergi, kita ada di dalam Tuhan. Apa perlu takut? Kalau seorang anaknya jenderal, anaknya presiden, ya, kemana-mana, ya, walaupun dia punya pengawal, ya masih ada rasa takutnya, ya. Lain sama Tuhan yang ngawal, ya. Karena apa? Ya mungkin mereka hidupnya tidak benar. Ya. Ada yang ngawal secara jasmani, tapi kalau hidupnya tidak benar, Roh Kudus tidak mengawal. Lain dengan kita, ya. Kita ini dikawal karena kita hidup dalam kebenaran, dikawal malaikat yang tidak kelihatan, ya. Mazmur 34 kalau nggak salah ayat 8, di situ dikatakan malaikat Allah, ya. Ya, Mazmur 34 ayat yang 8. Malaikat Tuhan bukan guide atau pengawal manusia, tapi malaikat Tuhan berkemah di sekeliling
orang-orang yang takut akan dia lalu meluputkan mereka. Wah, ini saudara. Pengawal saudara saya itu siapa? Malaikat. Tidak kelihatan. Ya. Tapi orang dunia bisa melihat. Ya. Iki ojo macam-macam bae wong iki lho. Iki ana sing jaga iki. Ya, kalau mereka bilang dukune atau toyole begitu ya. Tapi mereka tidak tahu bahwa orang percaya itu ya, orang yang takut akan Tuhan itu dikelilingi oleh malaikat. Loh, luar biasa. Apanya yang dikelilingi? Rumahnya, kendaraannya, pribadinya, keluarganya. Wow, luar biasa penyertaan Tuhan. Sebab itu mari saudaraku ya, mari kita mau terus bertumbuh di dalam Dia. Haleluya. Tidak usah takut apa-apa, tidak usah khawatir apa-apa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tidak usah takut khawatir angin ribut bagaimanapun. Haleluya. Masalah apapun. Mari lebih dekat sama Tuhan ya. Waktunya sudah hampir. Ini pandemi ini sampai ini COVID-19 20, 21, 22. Ini masuk tahun yang ketiga ya. Masuk tahun yang ketiga. Haleluya. Dan semoga Roh Kudus berbicara kepada kita masing-masing ya, kira-kira kapan ya Tuhan akan datang. Saudara tanya sendiri sama Tuhan ya, saudara nanti bisa merasakan diri dan saudara bisa mempersiapkan diri. Haleluya. Sebab tidak lama lagi ya. Saya dulu pernah sudah bilang waktu COVID-19 itu ya, masuk tahun 20 menyampaikan firman, saya bilang ini tidak akan pernah berhenti ya. Seperti kelihatannya reda, tapi akan timbul yang lain lagi, dan sampai sekarang ya. Haleluya. Kita punya Tuhan, kita tidak perlu takut. Haleluya. Yang ketiga, secara singkat, semua telah disediakan oleh Tuhan. Bagi siapa? Nah, ini ya. Tadi sudah saya bacakan 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah didengar, tidak pernah dilihat, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu bingung, tidak perlu khawatir ya. Tuhan sudah sediakan. Mana Tuhan belum terima? Iya, Tuhan itu kalau memberikan berkat itu tepat pada waktunya. Mau lulus, belum kelihatan apa-apa. Mau masuk, diterima perguruan tinggi, uang nggak ada. Tapi begitu disuruh bayar, kurang 1 hari mungkin, Tuhan baru kasih. Kenapa kok dipepet? Soalnya menungso iki lek dikek dhisik ilang dalane, entek duwite. Betul enggak? Nah, jadi saudaraku jangan lupa, Tuhan ini kok mau berkati mepet-mepet. Sing teko ado-ado kayak sing akeh. Iya. Kamu tak kasih uang wis merat lho. Kadang gereja ngemol, entek-entek duit, HP-an terus. Ya toh. Sebab itu dipepet terus. Kecuali bagi orang yang bisa pegang uang, bisa takut sama Tuhan, jauh-jauh sudah dikasih, disimpan baik-baik, itu lain saudaraku. Jadi saudara nanti ya, seringkali dipepet apa dikasih jauh-jauh. Kalau dipepet, seringkali dipepet, berarti saudara belum bisa pegang uang. Masih cinta uang, serakah uang. Tapi kalau jauh-jauh hari saudara sudah diberi oleh Tuhan, itu berarti saudara bisa hemat, bisa mengatur dengan baik, ya, bisa hemat, ya, bisa tahu waktu yang tepat, menggunakan dengan tepat. Puji nama Tuhan ya. Jadi semua telah disediakan. Yang terakhir, sebab itu anak Tuhan yang hidup kudus ya, itu penuh dengan ketenangan. Tenang saja. Haleluya. Sebab tadi ayat ini sudah saya sampaikan ya, itu perkara dunia sandang pangan papan ini itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi saudara dan saya kenal Allah. Mari pengenalan kita tingkatkan ya. Percaya, hidup benar ya. Hidup terus dalam kebenaran. Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Ada sukacita yang melimpah. Oh, hidup benar itu enak. Ya. Terus senang terus ya. Susah ada sedikit, tapi itu segera hilang. Senang lagi. Oh, senang. Ngelihat itu senang, lihat sini senang ya. Haleluya. Melihat orang lain diberkati, kita juga senang, enggak iri, enggak mangkel. Oh, enak ya wong gitu berkati, aku kok enggak. Enggak ada timbul iri, mangkel ya.
isinya senang terus ya. Makan enak senang, makan tidak kurang enak ya senang terus. Ada masalah bagaimana? Oh tetap senang ya. Sukacita di dalam Tuhan senantiasa. Filipi 4 ayat ke-4. Jadi bukan berarti orang kalau sudah di ruang kudus itu tidak ada masalah. Masih banyak ada masalah. Tapi itu bukan kehendak kita, bukan kita ngawur, tidak. Bukan karena kita tidak nurut, tapi kita tetap setia. Masih ada masalah peningkatan, pengujian, pengolahan sampai sempurna. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita pada pagi hari ini. Sebab kita bersyukur, kita punya Allah yang maha tahu, kita punya Allah yang mau tahu segala persoalan kita, asal kita tetap di dalam firman-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Allah kita mengerti, Allah kita peduli ya. Ibrani 13 ayat 5 dan 6 di situ dikatakan, tidak usah takut, tidak usah khawatir ya. Haleluya. Tuhan tahu apa yang kita perlu. Asal hidup benar, nanti tahu-tahu Tuhan atur semuanya. Wah, indah saudaraku ya. Haleluya. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sebagai orang yang hidup dalam kekudusan-Mu, kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, sebab kami dalam genggaman Tuhan. Kami adalah biji mata Tuhan. Kami tinggal di dalam Tuhan. Firman-Mu ada pada kami. Maka kami tenang, kami aman, nyaman, kami mengalami kedamaian, kesejahteraan dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah umat-Mu yang sedikit ini semuanya bertumbuh di dalam kebenaran ke arah Tuhan yang memimpin iman kami, membawa iman kami kepada kesempurnaan. Haleluya. Dan Engkau memelihara umat-Mu sehingga tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Terima kasih Bapa. Dalam perlindungan Tuhan, dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, anak-anak yang sekolah, yang kuliah, semua disertai, dilindungi, dijauhkan dari virus-virus, dari sampar-sampar, dari gangguan setan iblis roh jahat. Kami dilindungi oleh kuat kuasa darah Yesus, oleh kuat kuasa kematian kebangkitan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja. Haleluya. Tuhan beserta kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan segala korban persembahan, ketaatan, kesetiaan yang kami lakukan kepada Tuhan, yang kami persembahkan kepada Tuhan, kami percaya itu semua dalam perhitungan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati berlipat kali ganda sesuai dengan iman, percaya, dan apa yang kita perbuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan dan kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Saudara bisa mengikuti perjamuan kudus lewat YouTube ntar sore. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Mari kita segera siapkan. Haleluya, perjamuan kudus kita akan lakukan bersama-sama. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan, kekuatan, kesehatan yang Kau berikan. Sampai hari ini kami boleh bersekutu baik dengan firman Allah, juga dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sebelum kami makan tubuh dan darah Kristus ini, Tuhan sucikan, kuduskan kami. Tuhan ampuni dosa-dosa kami, kekurangan, kelemahan kami. Haleluya. Tuhan tambah-tambahkan urapan ibadah kuasa-Mu, pengasihan-Mu Tuhan atas kami, sehingga kami boleh semakin dekat, semakin erat kepada Engkau Tuhan, dan semakin sungguh-sungguh, haleluya, melakukan seluruh kehendak Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Mari saudaraku, kita angkat roti di tangan kanan kita naikkan ke atas, kita dengarkan firman Allah. Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-mecahkan dan membagikan kepada
murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya, puji Tuhan. Kita makan bersama-sama dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan kita dengarkan firman Allah. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah cawan berkat yang atasnya kita pintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah hubungan kami dengan Tuhan semakin melekat, semakin erat. Haleluya. Sampai kami boleh menyongsong kedatangan Tuhan di angkasa untuk tinggal bersama-sama Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita dulu, sekarang, sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan kembali, baik dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan. Haleluya. Tuhan menyertai, memberkati kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.